يعس منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Al-Mukarramun wa alimul ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang mohon maaf pada kesempatan pagi hari ini saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, emang gak ada kaitannya. Lupa kita lupa kasih tahu. Jangan dikasih kertas panjang banget itu kertas si Anu dan si Anu si Anu. Terakhir Bapak Haji Marjuni, Ketua Dekom DKM, Wakil Khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Huda, yang saya hormati pula panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini selalu diberikan rahmat Allah SWT. Amin. Ini masih kagak siang-siang ya? Pagi aja. Bekerja Adem terus soalnya. Suaranya enak. acaranya mulai jam 7. Saya di rumah kan ada bocah ngaji juga jam 8 baru kelar. Saya mau tanya sama ibu-ibu, emang udah matang masak jam 7? Udah. Dandan sampai jam berapa dandan? Enggak dandan. Nenek-nenek enggak dandan. Biasanya jam 10, biasanya nanti kelar jam 2. Undangan. Bapak-bapak, hadirin, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya terharu dan terkagum banyak pengajian mulai jam 7. Saya datang jam 8, selesai jam 10 dan lain sebagainya. Ini ibu-ibu hadir di sini duduk bersimpuh di masjid yang dinyatakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya membuktikan bahwa bapak-bapak sekalian yang ada di sini cinta sama Nabi. Amin. Allahumma sholli wa sallim Kalau alaihi bukan iman, wa ala alihi. kalau bukan panggilan dari Allah, mungkin kagak bisa datang kemari. Padahal kalau hari Minggu acaranya rame-rame, ya di TV ya. Biasanya ibu jam segini udah pegang remote. Kondisi matang masak, pegang remote, pindahin channel di RCTI. Ada acara silet. Ntar berdarah. Ada acara silet. Tempat setelah Ibu Prasetyo lapor rumahnya Angel ya. Akhirnya mengadukan ke Polres Jakarta Selatan. Pengaduannya perbuatan tidak menyenangkan. Itu silet. Pindahin ke Selika Kasujo. Setelah 5 tahun dikaruniai anak, akhirnya Gading Martin digugat cerai sama Gisel. Setelah dikonfirmasi, ini orang berdua gak ada di rumah. Gisel ada di Korea Selatan, si Gading ada di Spanyol nonton bola sama Edi Brokoli. Pindah internet, rumah kediaman Sule sepi karena setelah diceraikan oleh Lina, si Sulenya bingung. Akhirnya dia lilit diri wanita ada inisial di rumah pergi ke rumah pondok Pesona Cita. Orangnya berkacamata, pakai jilbab hitam, tasnya warna pink. Ada orang-orang? Ada. Saya tahu aja. Sebenarnya saya kagak doyan nonton TV pak, kagak demen. Cuman di saya nonton saya temenin. Jadi di
Ya kalau boleh salah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillahi ta'ala, kita bisa berkumpul, bermuajahah, duduk bersimpuh di rumah Allah dalam rangka mengagungkan, membesarkan sosok manusia yang amat terbesar. Kalau ibarat proklamator, lebih dari proklamator, mendeklarasikan sesuatu, deklarasi tentang sesuatu yang berkaitan dengan urusan-urusan universal. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian Tuhannya berbicara masalah sejarah. Apa yang disebut sejarah? Batuk dulu dah. Kalau kita buka arti sejarah dalam kamus bahasa Indonesia, kalau nggak dibuka kamus bahasa Indonesia, nanya dah sama Mbak Google, ada arti sejarah. Apa arti sejarah? Cerita peristiwa yang telah lampau, yang dulu-dulu cuman ceritanya ada benar, konkret, benar dan faktanya memang ada. Lalu sejarah berkata tentang pertama peristiwa, yang kedua berkaitan dengan kondisi lingkungan. Sejarah juga mengatakan berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Lalu pada kesempatan pagi hari ini Ustaz mau ngomong masalah sejarah siapa? Sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pasti punya sejarah. Bapak-bapak punya sejarah. Saya punya sejarah. Kalau ditanya ibu-ibu, ibu punya sejarah apa sama bapaknya? Ada Ustaz, waktu itu saya ingat banget sebelum saya jadi sama bapak saya, sama bapak suami saya ingat waktu itu hujan rintik-rintik. Ingat saya di pengkolan depan, terus bapaknya anak-anak waktu itu nyamperin saya sambil berkata, "Neng, bapak kamu tukang sate ya?" Kau tahu hatiku tertusuk. Sejarah mempertemukan ibu sama bapak. Kalau anak kecil ditanya bagaimana sejarah tentang Nabi Ibrahim, akal kondisinya langsung naik. Akalnya langsung mengarahkan pada sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditanya langsung dengan masalah berkaitan dengan Nabi Nuh, akalnya langsung nyampe ke urusan sejarah Nabi Nuh. Apa di antaranya Nabi Nuh? Lautan, banjir, bandang. Akhirnya umat Nabi Nuh semuanya kelem banjir di saat itu. Tapi hari ini sejarahnya lebih dari itu. Makanya kita bahas 3 kupasan sejarah berkaitan tentang baginda lahir, sejarah tentang berkaitan apa misi Nabi Muhammad, yang ketiga hikmah daripada maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa nur cahaya tauhid. Apa itu cahaya tauhid? Kalimat la ilaha illallah. Menurut Ibnu Rusdan, kalimat la ilaha illallah ini adalah awwalu wajibin ala kulli insani. Awwalu wajibin ala kulli insani ma'rifatillah bistiqani. Apa kata Ibnu Rusdan? Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat ma'rifat. Kalimat bagaimana awal pertama, awal yajibu, awal pertama yang harus ditanamkan di dada kita, di hati kita dan di anak-anak kita, ma'rifat ke Allah. Apa yang disebut dengan ma'rifat?
Ma'rifatullah, apa yang disebut dengan ma'rifat? Dikatakan lagi dalam urusan ma'rifat adalah idrakun jazimun bihaisu laisa ma'ahu taradudun nasi'un lil waqi'i nasi'un andalili. Apa yang disebut dengan ma'rifat? Kenapa kita harus ketemu dan tahu ketemu antara Allah dan tahu Allah? Yang pertama ditanamkan oleh kita yang dibawa Rasul adalah ma'rifat. Apa yang disebut ma'rifat? Ketemu sama Allah dan tahu siapa Allah. Awalu wajibin ala kulli insanin taraddudun. Berarti yang namanya ma'rifat itu idrakun jazimun, penemuan yang pasti. Idrakun jazimun, penemuan yang pasti. Makanya yang namanya iman bukan bangsa khayali. Iman bukan bangsa yang namanya sak ragu-ragu. Iman bukan artinya zon. Iman artinya yakin 100% bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu yang namanya ma'rifat. Selanjutnya bihaisu laisa ma'ahu taradudun, sekira iman itu, keyakinan itu tidak ada taradud. Apa yang disebut taradud? Ragu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Taradud, ragu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebabnya, hal-hal yang berkaitan dengan keraguan ke Allah tinggalkan. Hal-hal yang meragukan dan melemahkan iman jauhkan. Hal-hal yang bisa meningkatkan iman kepada Allah lakuin. Itu kalau kata Nabi Muhammad SAW. Apa hal-hal yang bisa melemahkan iman? Apa yang bisa meruntuhkan tendensi keimanan kita, yang bisa melemahkan keimanan kita? Di antara malam tahun baruan ikut tahun baru. Malam tahun baru ikut tahun baru, beli petasan sampai jutaan, beli ayam sampai ratusan, sampai nenek-nenek ikut tahun baruan. Padahal nenek ikut tahun baruan, niup trompet. Padahal dia niup trompet sama aja ngadain dia sendiri tuh. Teor. Malam baruan ikut tahun baruan. Malam tahun baruan orang kita misalnya ikut tahun baruan. Puncak penuh, Ancol, Pantai Marina ngobrol, Pantai Carita banyak sama orang. Berangkat habis johor, asar lewat, maghrib lewat, asar ke kawasan johor, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, nunggu jam 12 malam, nungguin jam 12 malam. Padahal jam 12 malam Allah itu menganjurkan kepada kita untuk zikrullah. Malam itu kita mesti bangun untuk berhadap kepada Allah, zikir, tahadus bi nikmah, bermaaf, bertafakur kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam tahun baru. Ternyata malam tahun baru tidak disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah tahun baru ada lagi acara Valentine, hari kasih sayang. Ibu-ibu beli coklat. Ya, hari kasih sayang. Ada lagi hal-hal yang bisa menurunkan keimanan, bisa menurunkan tendensi kelemahan keyakinan kita terhadap Allah, yang hal ini menjadikan sebuah budaya di tengah-tengah masyarakat yang sering terjadi di kalangan kita. Apaan itu? Ulang tahun anak, ulang tahunin anak. Kagak usah diulang tahunin,
Sebab ulang tahun gaya Nasrani, ulang tahun gayanya Yahudi. Siapa-siapa yang ngikutin gaya-gaya Yahudi, gaya-gaya Nasrani, tasabbaha qaumin, sama orang Yahudi sama Nasrani. Orang Bekasi ulang tahun, nelpon neneknya, Assalamualaikum nek. Waalaikumsalam. Ini nenek ya? Iya. Nenek bagaimana kabarnya? Baik kayak kemarin. Ini siapa?